jelas-jelas bahwa memberikan setoran adalah sesuatu yang melanggar hukum. Mestinya mereka melaporkan ke aparat hukum, mestinya mereka melaporkan ke KPK atas pemerasan tersebut. Kalau orang yang berakal, daripada mereka harus setorkan 300 juta, 500 juta, lebih baik mereka dimutasi. Alhamdulillah hari ini Rabu, 22 April 2026, kami baru saja tadi menghadiri sidang dari pukul 9.30 sampai pukul 18.00. Sidang keempat dari Bapak Gubernur Riau Nonaktif Pak Abdul Wahid. Berangkat dari hadis Nabi SAW, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang terzalimi. Tolong yang berbuat zalim, cegah dia dari kezaliman. Tolong yang terzalimi, bantu dia bebas dari kezaliman tersebut. Alhamdulillah, fakta persidangan menunjukkan bahwa Pak Abdul Wahid tidak bersalah. Pak Abdul Wahid difitnah oleh orang-orang yang berniat jahat, oleh orang-orang yang berbuat zalim. Maka oleh sebab itu kami ingin memberikan sedikit gambaran tentang fakta-fakta kebenaran yang ada dalam sidang tersebut. Terkait dengan dakwaan OTT tak ada dan itu sudah clear. Pergeseran anggaran itu sudah dipaparkan oleh kuasa hukum bahwa tidak melanggar aturan. Terkait dengan pengangkatan tenaga ahli juga itu sudah sesuai dengan prosedural dan itu juga sudah clear. Tadi penasihat hukum melontarkan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU, yaitu kepala UPT yang ada di Dinas PUPR. Ketika ditanyakan kepada mereka, apakah ada instruksi dari Pak Abdul Wahid untuk menyerahkan uang langsung kepada beliau? Mereka semua menjawab tidak ada. Apakah ada instruksi langsung dari Pak Abdul Wahid untuk menyerahkan uang melalui Ferry Yunanda, Arif Setiawan sebagai kadis, atau melalui ajudan? Dan semua menjawab tidak ada. Apakah ada kalimat yang menunjukkan secara khusus Pak Abdul Wahid akan memutasi orang yang tidak taat atau tidak mau menyerahkan uang? Dan mereka semua menjawab tidak ada. Dan ini sudah clear. Kasus OTT yang dituduhkan kepada Pak Abdul Wahid adalah kasus yang dibuat-buat. Terlihat dari jawaban-jawaban kepala UPT, saksi-saksi yang dihadirkan itu yang berbelit-belit, yang tidak sinkron. Karena keterangan BAP berbeda dengan keterangan yang ada di sidang. Ada saksi yang mengatakan bahwa Pak Abdul Wahid memberikan ultimatum dalam rapat harus taat kepada Matahari 1. Kalau tidak akan dievaluasi. Dan ada saksi yang tidak mengatakan demikian. Dan ini diperkuat juga dengan Kepala Bapeda yang menyebutkan bahwa tidak ada ucapan itu keluar dari lisan Pak Abdul Wahid. Lalu pertanyaannya, kenapa mereka tidak langsung mengkonfirmasi ke Pak Gubernur bahwa apakah benar ada permintaan sejumlah uang dari Pak Gubernur atau tidak? Kenapa mereka lebih memilih untuk mempertahankan jabatan sebagai eselon 3, sebagai Kepala UPT, daripada mereka menolak untuk memberikan setoran yang justru akan menyengsarakan mereka, akan membuat mereka susah. Bahkan ada saksi Kepala UPT yang bernama Ardi sampai menggadaikan SK dan surat mobil ke bank supaya dapat 500 juta, supaya bisa untuk memberikan setoran. Ketika penasihat hukum menanyakan kembali, kenapa sampai meminjam-minjam uang untuk bisa menyetorkan uang kepada Ferry Yunanda? Mereka menjawab, nanti mereka dimutasi, maka segala tunda bayar yang ada di UPT mereka, serta tagihan-tagihan dari vendor, mereka takut tagihan itu akan dikembalikan